Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus dari kawan kita, adik kita ya tepatnya ya, yang dimana adik kita ini bekerja selama 2 bulan di negara ini, dan dia ini banyak banget kendalanya, termasuk yang paling utama adalah bahasa, kemudian beberapa hal sikap di tempat majikannya ini yang mempengaruhi keinginan dia untuk balik dan balik itu aja. Bahkan dia berani membayar 1 bulan gaji, yang penting dia harus balik ke tanah air. Bagaimana dengan kasusnya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, kita panggil aja namanya ini adalah adik, yang dimana baru bekerja selama 2 bulan di negara Hong Kong ini. Dan adik ini dengan majikannya ini semacam miscommunication, Mbak. Jadi soal bahasa terkendala banget. Bahkan ketika bercakap-cakap, disuruh atau ngobrol aja, bos ini harus menggunakan Google Translate untuk berbicara sama si adik ini. Bahkan adik ini ketika berbicara menjawab, ini juga menggunakan Google Translate ya, agar mereka bisa berkomunikasi. Jadi parah banget ya. Nah, tidak hanya itu saja, sering banget anak ini dimarahin sama majikannya perkara gak hanya bahasa dan juga pekerjaan, gak fokus di dalam bekerja. Dan selama 2 bulan ini si adik ini tidak pernah belajar. Jadi tidak ingin belajar dengan sungguh-sungguh bahasa walaupun sudah tiba di negara Hong Kong ini. Jadi setiap kali dia libur, dia ini tidak belajar dan terus belajar. Namun ya curhatlah kepada kawan yang lain mengenai kondisinya. Namun ketika kawan yang sudah lama bekerja di sini menasihatin, sekali-kali ini tidak didengarkan, Mbak. Ya karena apa? Yaitu mungkin bandel ya. Bandel gak hanya di PT, gak hanya di tanah air, ketika bekerja di negara sini ini juga bandel. Nah, kemudian fakta yang saya ketahui lagi bahwa bos ini sebenarnya sudah tidak ngejeng atau sudah tidak bisa ngambil CC lagi, karena pihak dari imigrasi ini sudah memblacklist majikan tersebut. Jadi yang ngambil atau ngejeng si adik ini adalah paman dari majikannya. Nah, jadi di dalam poin tenaga kerjaan ini sudah pelanggaran yang sangat serius sekali, kawan-kawan. Karena saya baca bahwa ketika ada majikan yang melakukan pelanggaran yang serius, yaitu membuat pernyataan yang tidak benar kepada petugas imigrasi dan bersekongkol melakukan penipuan, barang siapa yang membuat pernyataan tidak benar dapat dituntut pengadilan, dan jika bersalah diancam hukuman maksimal 100 dendanya ya, 150.000 dolar sini, dan penjaranya maksimalnya adalah 3 tahun. Jadi ketika si majikan ini menggunakan nama orang lain untuk ngambil si adik ini sudah dianggap pelanggaran serius yang telah membohongi pihak dari imigrasi. Karena ketika imigrasi ini mensetujui bahwa ada majikan yang mengambil, secara otomatis si adik ini harus bekerja di alamat kontrak orang tersebut dan bekerja dengan orang tersebut. Jadi ketika dia ini bekerja di majikan sekarang, secara otomatis ini bukan bekerja di alamat kontrak
milik yang ngejeng tadi. Jadi ini disebut sebagai pelanggaran serius nggih. Ini poin yang pertama. Kemudian setelah melakukan penelusuran lagi tentang kasus si adik kita ini, ternyata ini memiliki problem, yaitu masa lalu di tanah air yang dimana ini belum selesai, Mbak. Si adik kita ini di tanah air ini kecanduan ngepil dan juga minum alkohol, Mbak. Saya tidak tahu ya, tidak jelas apakah si adik ini dulu pernah direhab di Indonesia atau belum pernah direhab di Indonesia, atau ketika dia direhab di Indonesia apakah si adik ini belum sembuh atau memang sudah sembuh. Kalaupun dia belum sembuh, kenapa kok pihak dari PT ini bisa meloloskan adik ini? Apakah mungkin adik ini minum kayak semacam soda kemudian ditambah susu, akhirnya ketika di ronsen diperiksa ini tidak kelihatan? Saya tidak tahu ya, karena memang saya dengar-dengar bahwa kalau memang pengen lolos kesehatan dan tidak terdeteksi alat kesehatan, maka yang dilakukan oleh kawan-kawan atau CPM atau calon pekerja migran Indonesia ini adalah minum soda dicampur dengan susu. Apakah kawan-kawan setuju hal itu? Silahkan nanti komentar ya. Oke. Jadi ketika si adik ini berangkat dan bekerja di sini, ini fokusnya tidak bekerja, tidak mencari rezeki, tidak mencari uang, belajar tentang kesalahan di tempat majikan, belajar tentang bahasa, Mbak, tapi lebih kepada bagaimana tentang pikiran dia yang tidak fokus tadi. Jadi ini masih mengarah kepada masa lalu di tanah air yang belum selesai ini loh, semacam kayak kecanduan. Nah ini juga sangat membahayakan juga ya, ketika belum selesai kecanduan, belum sembuh, kemudian dia bekerja di sini, jadi pikirannya itu masih ke sana dan tidak fokus. Jadi dengan kasus seperti ini kan kawan, banyak banget kita ambil hikmahnya. Jadi bagi adik-adik yang pengen bekerja dimanapun, nggak hanya di Hong Kong kok, dimanapun itu, kalau memang belum sembuh ya masa lalu Anda, entah itu Anda kecanduan, entah itu Anda sakit, ini jangan mencoba-coba pergi ke luar negeri, apalagi ditutupi dengan soda lah, dengan minum air susu tadi, kemudian dicampur, dikocok-kocok, diminumkan biar nggak terlihat. Ini jangan melakukan hal seperti itu yo. Karena apa? Ketika sudah sampai di sini, sampai sendiri yang repot. Ketika sudah ada masalah seperti adik ini, adik sendiri yang repot. Pengennya balik aja. Pengennya balik, nggak fokus kerja, apa-apa salah, bahasa nggak bisa. Nah ini masalahnya, Mbak. Masalahnya, Dek. Jadi tolong, buat siapapun itu yang pengen bekerja di negara Hong Kong, bahasa mental dan masa lalu Anda selesaikan dulu, Dek. Kalau sampean mencari rezeki, kalau tidak diselesaikan, ujung-ujungnya nggak fokus di situ dan merugikan banyak orang. Pertama, majikan Anda sendiri, orang lain, dan orang tua Anda. Ketika sampai curhat ke orang lain juga ikut pusing menanggapinya. Kok bisa ya gini? Aduh, bagaimana ya solusinya? Nah itu loh, Dek. Jadi tolong, kalau hal seperti ini ketika adik sendiri yang membuat kesalahan, tolong adik sendiri yang harus bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau memang tidak kuat, yuk bersama kawan-kawan yang lain, kakak-kakak yang sudah lama di sini, berbondong-bondong saling membantu. Tapi kalau soal bahasa itu semuanya tertuju sampean sendiri, semuanya hanya diri sampean sendiri yang harus bisa mengentaskan permasalahan ini. Jadi dalam kasus ini pengen sih kita ngobrol terus, pengen sih kita mendengarkan keluh kesahnya, kemudian paling enggak mensupport adik-adik yang memiliki permasalahan itu. Mungkin kalau dia ada pikiran pengen pengen meneruskan kayak ngedrak, mungkin ngepil,
atau mungkin lebih tepatnya adalah minum-minum alkohol, ya kita bantu semampunya untuk sembuh ya, bukan membantu memberikan ngepil tadi atau minum-minuman keras. Itu kan nggak baik juga, nanti tambah parah kalau kita kasih itu semuanya ya. Intinya adalah membantu biar sembuh, ajak ngobrol, ajak ketemuan dan berkegiatan positif. Tapi masalahnya si adik ini belum bisa menemukan kita, dan bahkan adik ini memang tidak fokus untuk sembuh kali ya. Yang di pikiran dia adalah pengen balik. Jadi kalau seandainya next time ini dia mau ketemu, mungkin kita bisa bikin part selanjutnya yang lebih jelas lagi mengenai kondisi, dan sekaligus apa sih yang pengen adik ini mau selain pulang. Kan kita nih yang sudah lama di negara Hong Kong, pasti awal-awalnya kan pengen balik, rindu sama anak, rindu sama orang tua, rindu sama suami, rindu sama ayang-ayangnya, itu pasti. Namun melalui ketekatan, kesungguhan sampean untuk bekerja, mengais rezeki dan kehidupan lebih baik lagi, sampean berusaha untuk kuat, tegar kan, walaupun ini dan ototnya gerak, tapi mbak-mbak mencoba untuk terus kuat. Jadi dengan situasi dan pengalaman kita ini loh mbak, yang sudah sepuh di negara Hong Kong, semoga bisa merubah adik-adik semuanya yang masih baru bekerja di negara Hong Kong, agar bisa mengikuti jejak kita yang sudah kawak di negara Hong Kong ini, bagaimana mengatasi permasalahan di Hong Kong ini dengan tekad kuat dan yang pastinya berjiwa baja. Coba tanya mbak-mbak yang sudah lama di negara Hong Kong, apa sih yang dilewati, segala rintangan, gunung pun pasti didaki sama sampean kan. Nah itulah perjuangan. Jadi kalau ada adik-adik yang mengeluhkan, kita ajak mereka untuk rembukan. Semoga kedepannya bisa bertemu dengan adik ini dan diajak diskusi mengenai tentang permasalahannya. Dan pastinya semoga dengan penjelasan ini semuanya bermanfaat ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kawan-kawan semuanya. Semoga semuanya bisa dilewati. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.